pagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu. Kita siapkan hati, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa kiranya ibadah yang menjadi keserupaan dengan Tuhan, setiap kita mengalaminya. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kami bersyukur terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada oleh karena anugerah kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Dan pagi ini kami mendeklarasikan kehidupan kami. Kami mau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Olehnya berbicara bagi setiap kami. Supaya ketika firman itu jatuh di tanah yang subur di hati kami. Tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau disenangkan. Tuhan, Engkau mengenai setiap hati kami. Kami menanggalkan semua apa yang menjadi beban dalam kehidupan kami. Kami mau datang dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Membawa pujian kami kepada-Mu. Disenangkan hati-Mu di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kami boleh menikmati-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami habiskan ibadah kami hanya di dalam satu nama, nama Yesus. Nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah bersama kami di tempat ini. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk selalu terfokus kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang menyembah Dia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
kekasihku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut. Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan, aku percaya, aku percaya janjimu dan amin. Kasihmu setia di dalam hidup. Aku percaya, amin. anugerahmu besar, lebih dari semua Yang dapat ku pinta. Sekali lagi katakan, aku percaya, aku percaya janjimu dan yang amin. Kasihmu setia di dalam hidup. Aku percaya, yes Tuhan, anugerahmu kami percaya Tuhan, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari kita sembah. janjimu yang Yesus, mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Kami percaya Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus. Engkau yang memberikan kemenangan, lepas kemenangan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Haleluya, Tuhan ajaib, Tuhan besar, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, aku percaya, aku percaya. Amin.
percaya. Aku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku percaya. Ku percaya. Ku percaya Tuhan. Percaya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisai kami Bapa, gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan dengan kemurahan dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia. Setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini. Ini ujian, karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya. Seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong, ya. Kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan.
Anggap suatu kebahagiaan. Ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang. Menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata, kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being, bukan doing. Banyak orang keliru. Saya tidak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap daripada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara, dancing in the rain. God bless you, warga kerajaan. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam ibadah ini, seperti di surga. Kuasa kerajaanmu datang, memenuhi umatmu, memenuhi gerejamu. Engkau berkuasa, engkau berbicara kepada kami. Engkau menolong setiap kami. Kuasa ilahinya mengalir, menjamah setiap kami. Supaya firman-Mu mendatangkan perubahan hidup. Firman-Mu mengubah nasib kami. Firman-Mu mengubah karakter kami. Firman-Mu merubah masa depan anak-anak kami. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kejayaan dan kelimpahan. Mari Tuhan, Kau berbicara. Karena hamba-Mu sangat terbatas. Tetapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas. Berbicaralah kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa kita memasuki era zaman sekarang ini, kita harus paham betul tentang hari-hari terakhir ini. Gereja Tuhan harus tanggap. Di balik semua peristiwa, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang menyatakan kehendak-Nya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan tolong menolong kita akan masuk dalam rencananya. Saudaraku, saya akan menyampaikan 3 poin. Tuhan sedang berbicara melalui peristiwa. Yang poin kedua, fokuslah kepada kerajaannya, kepenuhan Kristus atau kepenuhan Roh Kudus. Dan gereja mulai membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dalam keluarga, membangun hubungan di dalam sesama, menyatakan kasih karunia Kristus dialirkan kepada kita semuanya. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa kita sedang melihat satu kemerosotan kekristenan secara universal. Mereka mulai suam, mereka mulai meninggalkan ibadah. Banyak gereja-gereja yang ditutup di luar negeri. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan di Papua Kantong Kristen. Banyak juga pemimpin-pemimpin yang jatuh, saudara. Ada fenomena di hari-hari terakhir. Gereja Tuhan harus tanggap. Gereja Tuhan harus mengerti. Dan peristiwa-peristiwa bencana alam yang menimpa dunia. Dan belum lama ini di Indonesia, di Palu, di Lombok, dan di beberapa kota besar di Indonesia. Itu mengingatkan kita supaya kita kembali kepada kehendak Tuhan. Kita kembali kepada tujuan Tuhan. Kita kembali dalam tujuan rancangan Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhan Kristus Yesus yang sedang merencanakan yang terbaik kepada kita. Nah, saudara,
kita akan lihat mengapa pandemi COVID justru korbannya di dalam negara-negara yang menganut kepercayaan kepada Kristus, yang menamakan diri orang Kristen. Tetapi pandemik ini justru dia lebih parah lagi di Amerika. Dan saudara, kenapa pandemik ini begitu banyak korban di Amerika? Kalau kita lihat di sini perbandingannya, sungguh mengerikan sekali, saudara. Jutaan yang terinfeksi, ratusan ribu orang meninggal. Saudaraku, dibandingkan negara-negara lain, negara-negara Timur Tengah, cuma 16.000 yang meninggal. Saudara, ada apa dengan ini? Ada apa dengan masalah ini? Tuhan sedang berbicara. Gereja Tuhan sedang diarahkan kepada tujuannya. Saudara, kenapa begitu Amerika mendapat suatu ranking pertama dalam korban Corona ini, saudara? Karena di Amerika sudah terlalu jauh meninggalkan ajaran Kristus. Mereka sudah meninggalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Membiarkan free sex di mana-mana terjadi. Bahkan mengesahkan pernikahan sesama jenis yang bertentangan merupakan kekejian di mata Tuhan. Mereka legalkan, mereka sahkan, bahkan membuat patung-patung Lucifer. Saudaraku, kengerian terjadi di sana. Tuhan sedang menghajar, sedang mengingatkan gerejanya. Mari berbalik ke jalan Tuhan. Mari kepada tujuan Tuhan. Janganlah kita sampai kehilangan tujuan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di sini. Gereja yang dikehendaki Tuhan. Selama ini kenapa mereka meninggalkan Kristus? Karena gereja hanya memberitakan Injil keselamatan, Injil kemakmuran. Jadi gereja hanya fokus kepada keselamatan. Gereja hanya fokus kepada kemakmuran, blessing, berkat. Bahkan khotbah-khotbah di gereja sekarang memunculkan khotbah-khotbah berkat. 7 langkah untuk mencapai berkat. 7 langkah mengalami suatu keberhasilan secara jasmani. Nah, saudaraku, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak paham tentang Injil kerajaan. Gereja hanya memberitakan keselamatan, bahkan pemberitaan Injil. Kalau lo ada masalah, supaya ekonomimu dipulihkan, kamu diberkati, datang ke gereja. Jadi ke gereja seperti ke Gunung Kawi. Ke gereja seperti ke Gunung Kawi. Hanya mencari berkat. Saudaraku, gereja, kalau mau sembuh pergi ke gereja. Jadi gereja hanya untuk mencari kesembuhan. Padahal di Alkitab katakan, Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara, yang Tuhan beritakan bukan Injil keselamatan, tetapi Injil kerajaan. Injil kerajaan yang dengan sendiri dalam Injil kerajaan ada kelimpahan, ada keselamatan, ada kekudusan. Di dalam Injil kerajaan bicara pemerintahan kerajaan surga. Jadi gereja bukan sekedar diselamatkan. Umat Tuhan bukan sekedar diberkati. Tetapi gereja Tuhan harus masuk dalam pemerintahan Injil kerajaan surga. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di sini. Kita bandingkan di dalam perjanjian baru, kata kerajaan itu ditulis 159 kali. Sedangkan kata keselamatan 46 kali. Kata berkat atau diberkati cuma 29 kali. Karena di sini menekankan bahwa
kerajaan yang terbanyak ditulis dalam Injil Perjanjian Baru, justru kata kerajaan, kata pemerintahan kerajaan surga, bukan sekedar Injil keselamatan, bukan sekedar Injil kemakmuran, tetapi Injil pemerintahan surga di dalam umatnya. Makanya di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan. Tapi cari dahulu kerajaan sorga. Jadi keselamatan itu tambahan. Kemakmuran itu tambahan. Jadi bukan inti pemberitaan Injil. Inti pemberitaan Injil adalah inti pemerintahan kerajaan Kristus di dalam dunia ini. Kristus yang memerintah, Kristus datang untuk memerintah, mengkolonisasi dunia ini. Ya, saudara, kita lihat di PowerPoint kita, di dalam Matius pasal 40, pasal 4, Yesus berjalan keliling, memberitakan Injil kerajaan. Jadi jelas bahwa yang diberitakan Tuhan Injil kerajaan Allah, bukan Injil keselamatan. Karena kerajaan itu bicara pemerintahan. Berjarak yang diberitakan adalah pemerintahan kerajaan Allah. Karena di dalam dunia ini ada dua kerajaan. Kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kenapa kerajaan dunia? Karena dunia sebetulnya tadinya dalam pemerintahan Adam dan Hawa. Kerajaannya adalah Adam dan Hawa. Tetapi karena Adam tidak taat, menyerahkan pemerintahan itu kepada iblis. Jadi kerajaan dunia ini dalam kuasa iblis. Makanya dunia bukan mencerminkan rupa Kristus, bukan mencerminkan gambar Allah, tetapi dunia mencerminkan gambar iblis. Mereka sadis, mereka berusaha membunuh, mereka saling menjatuhkan, mereka saling menghancurkan. Saudara, kengerian terjadi, kemerosotan rupa-rupa moral yang dimulai dari sejak Adam dan Hawa. Kalau kita lihat, saudara, di dunia cuma 4 orang. Tetapi kenapa Kain membunuh Habel? Karena apa? Karena rupa iblis mulai masuk ke dalam manusia. Ketika manusia jatuh dari keserupaan dengan Allah, menjadi keserupaan dengan iblis. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 6, mengerikan sekali, manusia tidak bermoral lagi. Mereka melakukan kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Mulai rupa-rupa kecemaran dia lakukan. Tidak ada kasih di dalam mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang kerajaan Allah ini. Nah, kita tahu bahwa gereja ini di dalam Matius pasal 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga. Saudara akan diberi kunci kerajaan sorga. Supaya apa yang kau ikat di dunia ini, terikat juga di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan dilepaskan di surga. Artinya begini, saudara. Artinya kunci bahwa kerajaan surga pada waktu kita mengikat di bumi, itu kita dipercaya juga mengikat di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan memberikan kunci kerajaannya kepada gerejanya, kepada umat pilihannya. Kepada umat pilihannya. Kita lihat kekuatan kunci. Fungsi kunci mewakili otoritas akses. Kunci mewakili kepemilikan. Pemilikan. Saudara beli rumah. Saudara beli mobil. Ketika saudara membeli mobil dari showroom, maka pemilik mobil showroom itu, ketika saudara membeli, maka kunci itu diberikan kepada saudara.
kuncinya diberikan kepada saudara. Tanda saudara memiliki mobil ini. Saudara berkuasa atas mobil itu. Karena kunci menekan pemilikan. Kalau saudara paham betul, kerajaan sorga itu sudah diberikan kepada gereja. Karena kuncinya sudah diberikan. Tuhan Yesus memberikan kunci ini kepada gereja. Jadi gereja sebetulnya orang yang sangat penting. Dia pemegang kunci keselamatan. Dia pemegang kunci pemerintahan kerajaan Allah di dunia ini. Kembali dulu ke poin tadi, kunci, bahwa kita belum selesai bicara manfaat kunci. Kita kembali ke kunci. Nah, kunci ini juga mengontrol, mewakili kontrol. Kita bisa mengontrol mobil kita. Kita bisa mengontrol rumah kita. Mewakili juga otoritas. Kunci juga mewakili kekuatan. Kita mewakili kekuatan. Jadi kekuatan kerajaan sorga, kuasa kerajaan sorga ada di tangan kita. Karena kunci ini dimiliki oleh kita. Kunci ini ada di dalam kita. Mengontrol kekuatan dan kebebasan, mewakili izin. Jadi kalau saudara, misalkan saudara punya mobil, lalu dipinjamkan ke Pak Benyamin, berarti saudara memberikan izin dengan memberi kunci supaya saya bisa menggunakan mobil itu untuk keperluan saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memberi kunci kerajaannya kepada kita supaya kita memasuki dalam rencana Tuhan. Jadi sekarang kita lanjutkan poin berikutnya, bawah PowerPoint. Nah, di sini dalam Kisah Rasul 10, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Nah, kuncinya apa, saudara? Kuncinya adalah kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri diurapi oleh Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas sekali bahwa kita tahu sekarang bahwa kita diberi kuasa, diberi kunci. Kuncinya satu, yaitu Roh Kudus. Makanya gereja Tuhan harus penuh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dikuasai Roh Kudus. Maka gereja ini memegang kunci kerajaan sorga. Memegang peranan penting, yaitu hidup Kristus yang di dalam kita. Hidup Kristus yang ada di dalam kita ini, yang diimpartasikan kepada dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu sekarang bahwa kunci ini sudah ada di dalam kita. Kuncinya, gereja harus penuh Roh Kudus. Nah, kita lihat saudaraku yang dikasih Tuhan di dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Tadi pada waktu Kristus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang ke atas kita. Sudah datang ke dalam hidup kita. Maka dari itu saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan Allah sudah ada di dalam kita. Kerajaan surga ada bersama kita. Dan kita tahu, yaitu hidup Kristus sendiri. Jadi kuncinya, gereja Tuhan harus penuh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dikuasai Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dipenuhi Kristus. Coba kita lihat di Efesus. Kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya
kepada jemaat. Jadi kunci kuasa kerajaan ada di dalam tangan Kristus. Kristus telah memberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi jemaat ini tubuh Kristus. Tubuhnya kita tubuh Kristus. Makanya perjamuan kudus itu penting untuk kita. Karena meyakinkan kita terus setiap minggu di jemaat kita, di GBI Rock Menara Tanjung Pujian, selalu ada perjamuan kudus. Tujuannya apa? Menyadarkan kita kembali bahwa tubuh kita adalah tubuhnya Yesus. Darah kita adalah darah Kristus. Itulah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, supaya roh Kristus berkuasa atas kita, supaya Kristus bermanifestasi dalam hidup kita. Gereja harus menjadi gereja yang profetik. Gereja harus dipenuhi oleh Dia dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, nanti khotbah-khotbah berikutnya saya akan kupas tentang kepenuhan Kristus dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan sedang kerjakan. Jadi kesimpulannya, saudara adalah orang penting. Ya toh, saudara tahu bahwa janji Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kekuasaan Tuhan, itu kekuatan Tuhan ada di dalam Roh Kudus. Kunci kerajaan sorga yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi gereja harus penuh Roh Kudus. Jangan penuh dengan hal-hal duniawi. Jangan penuh dengan ambisi-ambisi pribadi. Jangan penuh keinginan-keinginan duniawi. Baiklah saudara, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus inilah yang akan menolong kita semuanya. Mari saudara, kita paham di sini. Makanya ketika kita mulai masuk dalam kepenuhan Roh Kudus, maka rupa Kristus mulai nyata. Kita menjadi perwakilan Kristus. GBI Rock Menara Tanjung Pujian adalah representative of Christ Kingdom. Menjadi wakil Kristus. Karena hidup Kristus memenuhi kita. Itulah Rock, saudara. Itulah visi gereja Rock. Supaya kita menjadi wakil Kristus. Nah, seorang wakil harus sadar. Dia tidak menjalankan tugas dari kepentingannya sendiri. Tetapi dari yang diwakili. Dia berbicara mewakili kerajaannya. Kita sebagai wakil Kristus, kita berbicara mewakili Kristus. Kita memberkati, mewakili berkat Kristus. Jadi kita dipakai untuk menjadi saluran. Jadi tugas gereja Tuhan sebenarnya menyalurkan hidup Kristus kepada kota, kepada bangsa, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk memulihkan, untuk membangkitkan yang mati. Karena hidup Kristus harus dialirkan lewat hidup kita. Kehidupan Kristus. Karena itulah Gereja Rock ini punya moto, kami membantu Anda untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Anda. Rencana Tuhan, saudara dipenuhi Roh Kudus. Nah, tim gereja ini adalah gereja profetik dan apostolik. Gereja profet artinya gereja yang menyalurkan perkataan Kristus. Pesan-pesan Kristus yang disampaikan, bukan pesan manusia, bukan pesan-pesan keinginan manusia, tetapi pesan dari kerajaan surga. Lewat apa saja? Saudara yang berkhotbah, saudara sedang menyampaikan pesan Kristus. Lewat khotbah saudara. Saudara yang memimpin pujian, saudara sedang menyampaikan pujian,
pesan kerajaan disampaikan kepada umat Tuhan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa melalui hal ini, pesan Tuhan, hidup Tuhan diimpartasikan kepada setiap orang. Hidup Tuhan mulai dialirkan lewat hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pikir, oh waktu saudara memuji Tuhan, saudara hanya berpikir bahwa kita tidak berpengaruh. Oh, pengaruh sekali. Ketika saudara menjadi wakil Kristus, setiap kata-kata saudara itu mengandung kuasa. Tuhan selalu ingin memakai tubuh kita untuk dipakai menjadi perkataan Kristus. Saudara masih ingat dengan Yehezkiel. Allah berfirman, katakanlah kepada tulang-tulang ini bersatu. Maka Yehezkiel berkata, tulang-tulang hai bersatu. Kuasa kerajaan, kuasa Allah mengalir dari mulut hambanya. Yehezkiel, maka tulang-tulang itu bersatu. Tumbuh daging tumbuh. Tumbuh kehidupan dari makhluk yang hidup. Tumbuh otot-otot. Maka menjadi satu tentara yang besar. Saudara, ingatlah ini. Saudara adalah wakil Kristus. Hidup Kristus ada bersama saudara. Nah, baru-baru ini saya dapat kesaksian dari seorang ibu yang kena COVID. Yang kena COVID, beliau sudah usia di atas 60, seperti saya usianya. Dan dia sudah masuk dalam kondisi sangat kritis. Karena dia koma 2 hari, saudara. Dia koma 2 hari. Dalam dia koma 2 hari itu, dia menyerukan nama Tuhan. Dia berseru nama Tuhan. Tetapi tiba-tiba, dia mendengar dalam kondisi yang krisis itu, ada suara pujian muncul di hati ibu ini. Ibu ini belum lama dibaptis. Baru terima Tuhan belum 1 tahun, saudara. Ada nyanyian dinyanyikan. Nyanyian kata, Tuhan Yesus baik. Dia mendengar suara itu. Iman ibu ini muncul. Mendengar kebaikan Tuhan. Dari mana dia dengar Yesus itu baik? Bukankah pada waktu dia ibadah, pemimpin pujian ketika naikkan pujian, Yesus itu baik, sedang mengimpartasikan hidup Kristus kepada saudara yang mendengarnya, kepada saudara yang mengatakan firman-Nya. Firman itu berbicara terus-menerus dalam hidupnya, sehingga ibu ini dinyatakan sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit. Tuhan kita luar biasa, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita sadar. Mari kita sadar. Datanglah kepada Tuhan. Bangun hubungan. Yang terakhir, bangun hubungan. Kita kembali poin tadi. Kita harus membangun hubungan dengan Kristus. Supaya pengaruh ilahi, hidup kita makin dipenuhi kehidupan Kristus. Bangun hubungan dengan pujian, dengan penyembahan pribadi, dengan membaca firman Tuhan. Kita sedang memasukkan hidup Kristus kepada kita. Karena kuncinya hanya satu, Kristus yang sumber kehidupan, sumber mujizat, sumber pemulihan, sumber kesembuhan, sumber keselamatan, sumber kekekalan. Ada pada Kristus Yesus Tuhan kita. Bangun hubungan. Dan yang kedua adalah bangun hubungan dalam keluarga. Supaya keluarga kita menjadi kepenuhan Kristus. Supaya keluarga kita mencerminkan rupa Kristus. Supaya keluarga kita mengimpartasikan hidup Kristus. Mengimpartasikan kehidupan Kristus. Saudara, dalam pelayanan saya sadar bahwa kalau saya konseling, saya sadar saya sedang menyampaikan menjadi saluran hidup Kristus. Karena orang itu butuh jawaban dari Kristus. Orang itu butuh lawatan atau jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah ada bersama kita. Immanuel, Tuhan beserta kita.
Itulah GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Mari kita lebih sungguh-sungguh. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, kita sadar. Apalagi waktu kita berdoa syafaat, kita sedang mengimpartasikan hidup Kristus. Yang menyadarkan, karena tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus adalah Tuhan, kecuali oleh Roh Kudus. Jadi oleh hidup Kristus yang kita impartasikan. Dan nanti saya akan bicara lebih mendalam tentang impartasi ini. Saya percaya saudara akan mengalami, saudara akan menikmati kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semuanya yang percaya bahwa semua kita adalah wakil Kristus, katakan amin. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti tinggi-tinggi. Layakkanlah kami Bapa untuk masuk dalam perjamuan kudus, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, untuk menjadi mandunggal dengan Engkau. Supaya hidupku bukan milik aku lagi, tetapi milik Kristus. Biarlah kemuliaan Kristus memenuhi setiap kami. Biar melalui perjamuan kudus ini, kami persembahkan tubuh kami, yang merupakan ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dengarlah firman Tuhan pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan. Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah, dan setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan daku sampai aku datang yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orala masyarakat. Rasakan tubuh saudara adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sakit disembuhkan. Penyakit tumor, kanker dihancurkan. Masa Kristus. Kelemahan-kelemahan, virus apapun jenisnya dihancurkan oleh tubuh Kristus. Tubuh Kristus sehat. Tubuh Kristus kuat kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh. Terima kasih. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan, lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu, yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Minumlah. Setiap kali engkau meminumnya, engkau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah. Rasakan darah Kristus mengalir. Mengalir darah Kristus. Haleluya. Oh, lama syarabana. Terima kasih.
Tuhan Kristus. Hidupmu adalah milik Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah kebutuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hidup Kristus yang terus memenuhi kami, memenuhi kami, supaya kami bisa mengimpartasikan hidup Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, buka tangan saudara dan buka hati saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dari segala malapetaka yang sedang menimpa orang fasik. Engkau diluputkan, dilindungi ekonomimu, dilindungi pekerjaanmu, dilindungi keluargamu, dilindungi masa depan anak-anakmu, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia, supaya hidup Kristus makin nyata di dalam engkau, supaya Roh Kristus memenuhi seluruh hidupmu, supaya engkau melihat Kristus makin nyata dalam hidupmu. Dia menghadapkan wajah-Nya, memberi engkau damai, sejahtera, sukacita yang melampaui akal pikiranmu. Kesejahteraan Tuhan ada padamu. Kelimpahan yang datang dari Tuhan turun atas engkau. Mulai hari ini kau tidak berjalan sendiri. Bersama Kristus kau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Kristus tidak ada lagi yang sukar. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terimalah berkat ini. Terimalah kuasa Kristus. Terimalah Roh Kudus yang akan terus memberkati engkau. Immanuel, dalam nama Yesus, yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, sekali lagi katakan amin. Amin. Tuhan Yesus